Para pemirsa di seluruh tanah air, di mana saja berada, kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Darmansah 007. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang Sungai Kapuas. Puncak Sungai Kapuas mungkin tidak semua yang tahu, ya, para pemirsa. Jadi Sungai Kapuas ini panjangnya itu dari Pontianak sampai Putus Sibau itu 1000 kilometer. Nah, kalau zaman dahulu tahun 90-an ke bawah, di mana orang banyak menggunakan ya media transportasi itu menggunakan motor Bandung ya, ataupun motor tambang dari Pontianak, Sibau, Pontianak. Nah, kebanyakan kita hanya mengenal Sungai Kapuas hanya sebatas itu. Padahal Sungai Kapuas di Kalimantan Barat ini itu sangat unik sekali, ya, menarik pemandangannya dari Pontianak, ya, terus ke Sanggau, yang kota-kota besar, ya, Sekadau, Sintang, ya, ke Pusulu. Nah, ke Pusulu ini itu merupakan ya wilayah yang terbesar ya untuk di Kalimantan Barat ini. Nah, untuk di Sungai Kapuas setelah sampai Putus Sibau itu belum berakhir, ya, masih jauh, bahkan sampai 1 minggu bisa, ya, setelah ya Pontianak menuju ke Puncak Kapuas. Kalau dulu menggunakan motor tambang, angkutan transportasi itu rata-rata 4 hari 4 malam dari Pontianak mencapai Putus Sibau. Nah, dari Putus Sibau ya, mengejar ya ke Perhuluan tuh 3 sampai 4 hari. Nah, menggunakan ya speed 40 ya, itu masih bisa membutuhkan sampai 4 atau 5 hari baru mencapai ya perhuluan sekali puncak Sungai Kapuas. Nah, puncak Sungai Kapuas ini setelah Putus Sibau itu ya dia semakin mengecil. Dia ketemu lagi dengan ujungnya Kalimantan Tengah. Ya, jadi pertemuan. Nah, di hulu Sungai Kapuas itu ya dari Putus Sibau itu menggunakan ya speed bodi panjang dengan mesin 40 bahkan kadang sampai 115. Kenapa demikian? Karena Sungai Kapuas ini di setelah Putus Sibau itu airnya deras dan memang semakin mengecil, ya, tidak sebesar Sungai Kapuas yang ada di Putus Sibau sampai Pontianak, itu besar. Nah, kalau sana itu semakin mengecil seperti sungai, seperti anak sungai. Nah, para pemirsa ya di mana saja pun berada, ya, saya menjelaskan ini karena tidak semua ya orang mengenal bagaimana sih ya karakter dan profilnya Sungai Kapuas. Nah, jadi Sungai Kapuas itu berkelok-kelok ya, banyak ini belokannya tidak lurus seperti jalan di daratan. Nah, kalau jalan di daratan tuh dari Pontianak menuju Putus Sibau jalan ke arah itu cukup membutuhkan waktu yang lebih singkat. Ya, kalau dulu Pontianak Putus Sibau lewat Sungai Kapuas tuh 4 hari 4 malam kalau menggunakan motor tambang. Kalau untuk Bandung bahkan bisa sampai 5 hari atau 6 hari. Nah, ya kalau lewat darat itu hanya membutuhkan sepanjang 700
kiloan lebih ya. Nah, kalau dari Pontianak menuju Sintang sekitar 400 kilo lebih. Jadi ada ya kecepatan ke darat. Cuman ya jangan salah kalau menggunakan motor tambang ya atau motor Bandung, kita lebih para penumpang dulu tuh ya lebih santai ya di dalam motor tambang, bisa sambil main remibok, bisa sambil main gaple, seninya singgah di setiap kamu menyenggah penumpang. Nah, tapi sekarang udah tinggal kenangan lagi ya. Motor Bandung udah tinggal kenangan, motor tambang udah tinggal kenangan. Ya, paling mereka kalaupun ada, masih ada, itu hanya angkutan barang saja. Ya, kalau pada musim itu ya kemarau itu tidak bisa jalan. Ke musim hujan lah motor Bandung tuh ya, motor tambang bisa jalan, karena kalau musim kemarau tuh airnya kecil ya Kapuasnya. Nah, kita kembali lagi kepada Puluhan Sungai Kapuas. Nah, Puluhan Sungai Kapuas itu terdiri dari gurun yang paling banyak, sarai ya, berbatuan. Ada yang memang masih bisa ditempuh dengan ya speed ya, speed body bong kata kita bahasa Kapuasulu ini, atau bahasa Sintang Melawi body bong itu body panjang. Dengan mesin 15 bisa, paling kecil 40 itu lebih cepat, ada lagi sampai 80 PK ya mesin speed tuh. Nah, itu pun tidak bisa sampai ke ujung ya, paling bisa itu ya 3 hari perjalanan speed ya. Setelah itu menggunakan sampan. Nah, menggunakan sampan, jalan kaki, barulah nyampai ke tempat air terjunnya. Namun banyak uniknya pemirsa di seluruh tanah air. Jadi di Puluhan Sungai Kapuas ini ya, uniknya dengan banyak sarai gurung yang ada ya, mereka ya, orang-orang penduduk setempat tuh ya semakin mahir di dalam membawa sampan di celah-celah batuan ya. Nah, jadi di sana ya penduduk-penduduk sana ya ramah-ramah ya, dari berbagai suku. Mereka ramah-ramah ya, sudah tidak terisolir lagi. Memang ada kata ini yang masih terisolir betul-betul, cuma jumlahnya sedikit ya, tapi rata-rata sudah ya sudah mengenal perkembangan ya Indonesia ini sendiri, karena banyak sosialisasi dari pemerintah ya daerah Kapuasulu ya. Nah, para pemirsa, ini di sana juga banyak ikan-ikan sungai seperti ikan tapah, ikan semah ya, baung, ikan-ikan besar kalui yang ada di Puluhan, dan mudah untuk didapatkan karena ikannya masih belum banyak dijamah oleh orang, karena jumlah orang itu sana sedikit. Nah, para pemirsa di sana air, kemudian ada rusa, itu banyak sekali, mudah sekali didapat. Kancil, bahasa Kapuasulu itu pelanduk, ada kijang. Nah, gitu ya. Nah, kijang itu bukan kijang mobil ya, kijang hewan. Kalau kijang mobil tidak bisa dimakan, keras, itu mudah dapat tuh kalau kijang mobil. Nah, tinggal tunggu aja, pasang aja jaring di itu jalan-jalan. Nah, banyak kijang mobil yang nyangkut tuh. Tapi kalau kijang betul-betul kijang hewan itu banyak di sana tuh. Nah, ya. Pada pemirsa di seluruh tanah air. Nah, nanti saya tampilkan bagaimana mahirnya ya orang-orang sana Puluhan Sibau membawa speed laju-laju di antara celah-celah batu ya, dan itu merupakan bagian dari ya destinasi wisata
juga bagi pemerintah daerah Kapuas Hulu, bagi rakyat Kapuas Hulu. Nah, kita berharap ya segala apapun potensi sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan ya sebaik mungkin oleh kita semua, dan bisa dijaga kelestarian hutan terutama di peruluan Sungai Kapuas Hulu, karena itu juga merupakan bagian dari ya kita menjaga ya supaya tidak terjadi bencana kemudian hari, bencana banjir yang terutama ya. Dan keaslian alam itu perlu dijaga ya untuk kita dan itu anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah, di itu juga saya tampilkan ya, ada rusa yang didapatkan oleh penduduk sana ya. Dia dapat rusa itu mudah sekali, cukup dengan jerat, pasang jerat. Oh, itu satu hari bisa dapat 1 atau 2 rusa ya. Tapi penduduk sana itu ya sudah tidak begitu hobi ya makan rusa karena udah sering ya, maka rusa masih banyak di daerah sana. Ada kancil ya, burung-burung juga banyak ya di peruluan Sungai Kapuas sana ya. Semoga ya itu bisa kita jaga ya. Nah, yang unik ya, nanti para pemirsa di seluruh tanah air, berbagai burung ya, berbagai hewan mudah untuk dilihat di peruluan Sungai Uncak Kapuas di Kapuas Hulu, dan destinasi wisata air yang unik sekali. Oke, para pemirsa, mari kita saksikan ya airnya, keunikan airnya, dan ada rusanya yang penduduk pelihara. Oke, para pemirsa ya, dimana saja pun berada, sampai ketemu di channel YouTube saya Darmansah 007. Terima kasih.